Biasanya di channelku yang satunya lagi aku ngebahas tentang komik-komik lokal, komik-komik Indonesia ya, dan juga film-film yang diadaptasi dari komik-komik Indonesia seperti film Gundala misalnya. Tapi karena aku juga ngefans berat sama One Piece sejak aku kecil ya, dan sekarang One Piece dibikin jadi live action, ada banyak banget hal yang pengen aku bahas di sini. Kemarin aku udah bikin review untuk episode pertama ya. Tapi kalau aku lihat lagi, kayaknya kemarin itu aku lebih ke overwhelming. Saking senengnya terlalu overwhelming, banyak banget hal-hal yang lupa aku bahas di review sebelumnya. Yang paling pertama, aku suka banget cara mereka menggambarkan bajak laut. Buat kita yang udah baca komik One Piece atau nonton animenya, kita udah punya bayangan bajak laut di dunia One Piece itu seperti apa. Cuman kan orang-orang yang nggak nonton anime sama baca komik, bajak laut di pikiran mereka itu ya bajak laut di film-film Hollywood kayak Pirates of the Caribbean dan segala macem ya kan. Jadi aku suka banget cara mereka nge-redefine apa itu bajak laut di dunia One Piece. Karena di dunia One Piece bajak laut itu beda. Bajak laut itu tentang kebebasan, tentang petualangan. Dan masing-masing bajak laut juga punya identitasnya sendiri-sendiri. Kayak kapalnya Alvida dengan gambar bangau yang warna pink ya. Terus bajak lautnya Bagi yang isinya orang-orang sirkus. Semuanya itu masing-masing punya identitasnya sendiri-sendiri. Jadi aku suka banget cara mereka menggambarkan bajak laut di sini. Perkenalannya Zoro itu justru dimulai dengan masa-masanya dia menjadi pemburu bajak laut waktu ngelawan Mr. Seven. Kalau di komik sama anime kita itu tahu kan, kalau Zoro itu sebelum jadi bajak laut, pekerjaannya itu ya pemburu bajak laut, ya kan? Tapi kita nggak ngelihat itu. Di anime sama manga, waktu kita pertama kali ketemu sama Zoro, tiba-tiba dia udah dipancang di lapangan sama Kapten Morgan ya. Habis itu diselamatin Luffy, terus diajak gabung sama bajak laut. Ya udah jadi bajak laut. Kita nggak ngelihat masa-masanya Zoro waktu menjadi pemburu bajak laut. Jadi aku seneng banget. Akhirnya kita bisa ngelihat itu. Kita bisa ngelihat seberapa brutalnya Zoro waktu menjadi pemburu bajak laut. Dia benar-benar motong Mr. Seven sampai setengah gitu ya, terus dimasukin ke karung, dibawa-bawa, gila itu. Dan aku suka juga mereka mulai nyebut Baroque Works di sini karena sebenarnya pertarungan antara Zoro dengan Mr. Seven itu nggak dikasih lihat di anime sama manganya. Tapi sebenarnya ini cuma disebutin di SBS doang ya waktu itu sama Oda kalau Zoro pernah diajak gabung sama Baroque Works, cuman Zoronya nggak mau dan dia bertarung lawan Mr. Seven. Mr. Seven dikalahin. Itu udah diceritain di SBS dan diangkat ke sini. Aku suka banget perubahan yang gitu. Sayangnya di episode 1 ini aku belum terlalu terkesan sama Luffy dan juga Nami. Mereka oke, tapi menurutku ya cuma sebatas oke doang. Yang paling bagus di episode 1 ini menurutku malah Koby dan juga Zoro. Dan nilaiku untuk episode pertama ini adalah 8. Tinggi banget memang aku akui. Cuman aku suka banget sama alurnya. Alur untuk episode pertama ini bener-bener ngalir, enak banget buat diikuti. Episode 2 dibuka dengan kelompok bajak laut Bagi. Nami bilang semua bajak laut itu sama aja, cuma ada satu macam. Lalu tiba-tiba mereka dipertemukan dengan kelompok bajak laut yang isinya orang-orang sirkus yang beda dari bajak laut yang lainnya. Aku suka banget kontrasnya. Bagi di sini dibuat karakternya menjadi antik ya. Dia tetap kocak, tapi kocaknya itu bukan karena dia pengen ngelawak. Lawakannya malahan bikin orang-orang nggak ketawa, justru dia lucu karena dia antik karakternya. Tapi mereka kasih twist di sini, karakter Bagi dibuat jadi creepy dan psycho. Agak berbeda dengan Bagi yang aku suka di komiknya, cuman nggak apa-apa, aku tetap bisa nerima ini. Cuman kalau aku disuruh milih, aku lebih suka sama Bagi yang ada di komiknya sih. Cuman mungkin ini lebih pas buat jadi live action ya. Episode ini yang bikin aku suka sama Iñaki Godoy sebagai Monkey D. Luffy. Sebelumnya di episode 1 aku masih kerasa, ya oke, cuman masih sebatas oke. Tapi di sini aku mulai kerasa bener-bener kepincut, aku mulai suka sama dia. Sifatnya yang sama-sama blow on, kelakuannya random, ekspresi mukanya yang selalu pasang senyum dengan mata lebar yang terkesan inosen, polos kayak anak kecil. Semuanya itu hal-hal yang aku bayangkan dari karakter Luffy. Lalu tiba-tiba dia ditaruh di dalam tub berisi air laut. Dia menderita, tenggelam, terancam buat mati. Tapi dia tetap percaya kalau Nami dan Zoro bakal nyelamatin dia. Aduh, itu bagus banget. Di episode 1, Zoro dan Nami dipaksa buat kerjasama bareng Luffy. Itu satu-satunya cara biar mereka bisa selamat dari kerumunan kelompok Kapten Morgan. Tapi di episode kedua ini, Zoro dan Nami sama-sama mulai tergugah hatinya buat kerjasama untuk nyelamatin Luffy. Di sini ketegangan antara Zoro dan Nami mulai cair, chemistry di antara mereka berdua mulai kebentuk. Di sini juga Zoro dan Nami sama-sama mulai kepincut,
sama keteguhan dan kesetiaan hatinya Luffy, kebaikan hatinya Luffy juga. Kalau Zoro sebenarnya mulai kepincut itu waktu dia dipancang ya, terus dia dibebasin sama Luffy. Waktu itu Zoro bilang, meskipun kau bebasin aku tetap nggak bakalan mau gabung jadi krumu. Dan Luffy nggak peduli, terus bilang, nggak apa-apa. Aku cuma ngerasa sayang di saat kau punya impian besar untuk dicapai, kau malah habisin waktu buat dipasung di sini. Di situ Zoro jelas mulai suka sama Luffy, cuman belum 100% gitu. Lalu waktu mereka ada di sirkusnya Buggy, di situ ditunjukkan kalau Zoro udah 100% kepincut sama Luffy. Sementara Nami, di sini Nami mulai bimbang. Kayaknya Luffy memang beda dari bajak laut yang lain. Dia nggak jahat kayak bajak laut yang lain. Nami mulai bimbang, tapi dia tetap belum percaya sama Luffy. Dia belum mau gabung ke kelompoknya Luffy. Masa lalunya Luffy sama Shanks, hilang tangan, Luffy dikasih topi, aku nangis. Flashback ini dilakukan dengan cukup baik dan bikin aku emosional. Episode 2 ini sebenarnya punya racikan yang cukup bagus. Tapi jujur aku terganggu banget sama ceritanya Garp sama Koby. Bagian mereka bikin komposisi ceritanya agak berantakan kalau menurutku. Satu episode ini mereka bolak-balik antara sirkusnya Buggy, flashback masa kecilnya Luffy, terus nyeritain Garp sama Koby, balik lagi ke sirkusnya Buggy, flashback masa kecilnya Luffy, terus Garp sama Koby lagi, aku kurang suka. Gabungin flashback masa kecilnya Luffy ke arc ceritanya Buggy itu pas. Karena di situ Luffy keinget janjinya sama Shanks, keinget waktu dia tenggelam dulu, terus juga Buggy punya hubungan sama Shanks. Jadi gabungin ini tuh bener-bener pas, kawin. Yang bikin aneh, karena ceritanya Garp sama Koby kerasa kayak sengaja dipaksain masuk di situ. Bukan berarti ceritanya jelek, aku suka sama ceritanya Garp sama Koby. Menurutku itu bagus, cuma salah tempat. Sebenarnya gara-gara itu aku mau kasih nilai 6 ya. Cuman karena aku suka banget sama Buggy dan aku suka banget sama perubahan sikapnya Zoro dan Nami yang mulai kepincut sama Luffy, perkembangan karakternya kerasa banget dan itu natural banget. Jadi aku kasih episode ini nilai 7. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Untuk video selanjutnya aku bakalan review episode 3 dan 4 dalam satu video. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.